Jadi kalau Anda tanyakan itu, dari awal, sejak awal, berdirinya teknik perkapalan itu masih di fakultas itu mahasiswa sudah aktif kita. Mahasiswa perkapalan itu termasuk aktivis gerakan mahasiswa. Jadi kalau kita lihat waktu itu bagaimana pada waktu kita peristiwa Malari dan sebagainya itu banyak dari mahasiswa perkapalan yang masuk bui. Nah, terkena itu ya, terkena dianggap ya menentang pemerintah lah begitu. Nah, sehingga kita kalau aktivitas kemahasiswaan kita, aktivitas pergerakan mahasiswa ITS itu memang dari dulu di Jawa Timur sudah dikenal, itu dikenal. Kemudian setelah itu baru kita ganti menjadi pecah dua kan, perkapalan dan permesinan kapal. Dan masing-masing lalu punya himpunan. Nah, himpunan itu juga didirikan yang di jurusan kita itu nggak perlu serta-merta tahun 82 sudah ada, jadi baru tahun berikutnya. Lalu anak-anak gimana bikin himpunan, lalu bikin himpunan jurusan teknik permesinan kapal. Nah, singkatannya Hima Sinakal. Jadi Hima Sinakal, himpunan mahasiswa permesinan kapal. Nanti itu kalau sekarang kan Siskal ya, Hima Siskal itu Hima Sinakal. Nah, kemudian juga mereka membuat lambang atau logo untuk himpunan itu. Saya kira sampai sekarang masih dipakai seperti itu. Begitu. Nah, kalau waktu di jurusan tadi, jadi kita punya dua jurusan, kemudian dengan ada senat mahasiswa, oleh PR3 waktu itu diminta supaya himpunan itu gerakannya, kegiatannya itu terutama adalah akademis gitu. Sedangkan untuk yang non akademis itu di senat. Jadi kalau kita mau bikin malam kekeluargaan sebetulnya tidak boleh, himpunan tidak boleh, yang boleh senat, karena itu kegiatan yang sifatnya non akademis misalnya gitu. Tapi ya nyatanya mahasiswa tetap aja bikin kegiatan-kegiatan kekeluargaan bersama itu tetap ada, jadi band-bandan apa itu tidak ada. Nah, waktu itu sebagai ketua jurusan pasti saya akan memperjuangkan lah kegiatan kemahasiswaan di jurusan kita itu harus terus naik. Karena itu kalau Anda lihat, ya, saya sudah mulai dari awal begitu maba masuk, saya lihat maba yang punya potensi bagus. Jadi waktu wawancara atau waktu kuliah itu dia banyak bertanya, dia aktif orangnya. Itu justru saya bina, kemudian saya tambahkan kegiatan kemahasiswaan sebagainya. Akhirnya mereka menjadi mahasiswa teladan. Dari 2 kali sampai sungkan gitu ya. Tahun sekarang dari jurusan permesinan kapal. Berikutnya mesin kapal saya Pak Toko, dosen kita itu juga mahasiswa teladan ITS, tingkat ITS. Ya karena saya membinanya sejak awal. Jadi mereka itu saya beri mereka itu kegiatan-kegiatan yang nanti menambah poin untuk pada waktu dipilih sebagai mahasiswa teladan. Nah, itu kegiatan sebagai ketua jurusan. Saya ketua jurusan itu awal tahun 82 sampai tahun 89, 7 tahun ya. Dan sekretaris jurusannya itu Pak Bambang Supangkat. Pada periode berikutnya tahun 89 itu Pak Bambang Supangkat sebagai ketua jurusan, lalu Pak Astianto sebagai sekretaris jurusan. Ya, tapi. Nah, setelah tahun 89 saya itu diminta untuk menjadi pembantu dekan 3 di Fakultas Teknologi Kelautan. Itu loh. Nah, sehingga karena itu lalu saya bilang udah diganti Pak Bambang Supangkat karena saya ini kan mendekati, kenapa? Karena mendekati pemilu tahun 70 kalau salah. Itu kan sudah mulai gerakan mahasiswa banyak gitu loh. Nah, saya diminta untuk jadi mengikuti kegiatan kemahasiswaan tadi. Lalu jadi kalau kita lihat gerakan tadi itu ya, saya dari PD3 itu. Dari PD3 itu apa? Nah, ini sebenarnya jurusan permesinan kapal, termasuk perkapalan, dan juga banyak dari perkapalan itu aktivis, banyak aktivis yang saya kenal, banyak mahasiswa bagus itu saya bina malah. Jadi istilah saya, mahasiswa itu harus melek politik, tidak boleh sampai
nggak tahu politik, harus melek politik. Mau ada gerakan boleh, tapi jangan anarkis dan jangan asal unjuk rasa gitu aja. Tapi harus ada konsep, sistematika apanya, solusinya apa dan sebagainya. Nah, waktu jadi Wando Rektor 3 kembali, saya nangani bukan hanya jurusan perusahaan kapal dan perkapalan yang di bawah teknologi kelautan, tapi juga seluruh ITS itu. Wah, itu lebih seru lagi itu, karena yang aktivis itu bagus sekali. Dan ITS waktu itu dianggap sebagai barometer. Kalau ITS itu meledak, Jawa Timur meledak. Karena itu betul-betul kita minta mahasiswa ITS itu seperti tadi. Jadi kalau bukan unjuk rasa saja, tapi unjuk kemampuan. Jadi kemampuanmu apa? Politik, oke, kita bicara politik. Kita bicarakan, waktu itu politik termasuk barang haram untuk dibicarakan. Tapi saya memberi kesempatan mahasiswa untuk membicarakan. Saya masih ingat bagaimana kami mengundang Gus Dur, itu sebelum tahun 98, tahun sekitar 90, datang ke ITS untuk memberikan ceramah. Wah, waktu itu saya sudah dipanggil sama dari Kodam itu, Pak, kok boleh Gus Dur? Gus Dur sudah termasuk waktu itu ada blacklistnya Gus Dur itu. Nah, tapi saya tidak peduli karena saya bilang mahasiswa harus melek. Kenapa? Saya menganggap mahasiswa saya itu bukan orang yang mudah sekali dipengaruhi. Mahasiswa kita tuh sangat kritis. Karena itu saya katakan, silahkan pendapat apa nanti diolah. Jadi kegiatan mahasiswa di ITS sangat positif lah, sangat dan aktif mereka di dalam bidang politik. Dan kita lihat pada waktu itu juga unit kegiatan mahasiswa itu berkembang. Unit kegiatan mahasiswa. Jadi kalau kita mengatakan untuk kegiatan akademik itu ada di jurusan, di himpunan gitu. Kemudian yang di fakultas itu untuk yang non akademik itu di senat. Kemudian di ITS sendiri kan juga ada senat. Nah, waktu itu ITS kan minta ada dua, kecuali ada senat mahasiswa, ada badan eksekutif. Jadi senat mahasiswa itu sebagai badan legislatif. Nah, itu sama Jakarta nggak boleh, Mas. Nggak boleh. Ada surat edaran yang mengatakan bahwa di satu perguruan tinggi hanya boleh ada satu organisasi mahasiswa, yaitu senat mahasiswa. Titik. Nah, ITS pada waktu itu ada dua. Nah, bagaimana saya juga mengatakan kepada mahasiswa, kamu mau tetap ada, tapi SK-nya nggak sendiri. Nggak apa-apa Pak, saya nggak peduli SK, pokoknya Bapak boleh. Oke. Karena itu lalu saya mengatakan di ITS ada senat mahasiswa yang bergerak begini, kemudian dibantu oleh badan eksekutif mahasiswa itu SK-nya. Saya nggak nyalain, ITS ada satu, senat mahasiswa ada satu, tapi dibantu oleh dan nggak ada kegiatan lain. Akhirnya sama nggak apa-apa, nggak kena kartu merah saya lah istilahnya itu dari Jakarta. Berjalan dengan baik. Jadi ada karena pemerintah waktu itu nggak mau kalau ada yang namanya legislatif, ada eksekutif, itu nggak mau mereka. Ya, hanya satu kegiatannya, apalagi setelah ada yang dikatakan wawasan apa ya? Maaf ya, lupa saya itu yang katanya bahwa mahasiswa itu hanya pulang kuliah ya udah, selesai kuliah pulang, nggak boleh bicara masalah politik dan sebagainya. Itu ada itu Nugroho itu Pak Nugroho yang itu. Nah, saya nggak setuju karena saya katakan mahasiswa itu adalah calon pemimpin masa depan. Jadi mereka harus melek politik, harus tahu politik, ya. Dan kemudian juga mereka mahasiswa sebagai agent of change. Jadi apa untuk agen perubahan. Jadi mereka harus siap. Gitu. Jadi itu ya. Kemudian yang lain mungkin ya. Jadi kegiatannya cukup aktif banget lah gitu mahasiswa. Jadi kalau Anda tanya itu, kita nggak bisa mengatakan kok dulu begitu, kok sekarang kok begini. Yang dulu ya ada masanya, masa dulu, masa rame-ramenya. Yang sekarang ini sudah masa mulai
membangun. Sama aja seperti kalau kita katakan reformasi. Reformasi itu sebenarnya kita kan membongkar yang paling jelek, kita membangun yang baru. Jangan waktu kita membangun, lalu kita bangun bongkar gitu. Harusnya kita bangun terus supaya berdiri kokoh gitu. Jadi memang gerakan mahasiswa yang dulu dan gerakan mahasiswa sekarang akan berbeda sekali, nuansanya sudah berbeda karena eranya sudah berbeda. Jadi sekarang itu yang dengan adanya kita persaingan bebas, ya. Jadi persaingan bebas kan sudah mendunia. Mahasiswa sekarang itu harus siap untuk persaingan tadi. Jangan cuma utek-utek ke dalam aja dulu. Kan harus outward looking, harus melihat ke depan, ke masa depan. Jadi memang beda. Saya katakan beda, tapi itu memang eranya. Kalau era sekarang mau rame-rame, ya lucu gitu loh. Kan banyak kita lihat kegiatan yang dicari-cari gitu ya, kemudian jadi nggak lucu itu jadinya. Menurut saya itu bukan sifat mahasiswa. Mahasiswa itu harus kritis, harus intelek, berpendidikan, dan sehingga dia bisa bagus gitu. Jadi sebetulnya kalau kita mau membicarakan itu, harusnya lebih dulu apakah organisasi mahasiswa Anda itu sudah punya yang katakanlah seperti statuta atau sudah punya ADART-nya. Nah, apakah mahasiswa kita itu sudah memahami betul ADART dari himpunan, dari senat atau dari BEM misalnya itu. Nah, kalau itu ADART-nya ada, lalu di ADART kan kelihatan apa tugas daripada organisasi mahasiswa tadi. Gitu. Nah, yang perlu diingat adalah organisasi mahasiswa itu adalah milik mahasiswa, dari, oleh, dan untuk mahasiswa. Itu kan dari dulu mutunya itu, dari mahasiswa, oleh mahasiswa, untuk mahasiswa. Sehingga nanti mereka akan bergerak memang untuk kepentingan mahasiswa. Jadi bukan untuk kepentingan anggota daripada organisasi, tapi pada mahasiswa seluruhnya. Karena itu organisasi berwawasan untuk mahasiswa, karena dia dipilih dari mahasiswa, bergeraknya juga kegiatannya oleh para mahasiswa, dan manfaatnya untuk mahasiswa. Nah, jadi kalau kita lihat itu, Anda bisa coba Anda introspeksi diri sendiri gitu. Apakah himpunan, senat, sebagainya sekarang itu sudah bergerak, artinya kegiatannya itu mengikuti tadi itu. Jadi standar bakunya ya tadi lah kita katakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa. Nah, karena itu sekarang kalau kita tanyakan bagaimana kegiatan kemahasiswaan sekarang ini, ya sangat tergantung pada bagaimana Anda mengelola organisasi Anda.